Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai salah seorang petinggi PSI yang kembali mundur, teman-teman. Kalau sebelumnya ada Samara Amani, ada Surya Chandra, ada Suni Tanuwijaya hingga Mikael Victor Sianipar, ini mundur dari PSI. Kali ini ada salah satu ketua DPP PSI yang juga mundur, yaitu Rian Ernest. Rian Ernest mundur dari PSI. Jadi ini menjadi hal yang menarik, teman-teman. Kenapa? Hari-hari ini kita lihat pengurus PSI pada mundur dari PSI. Berarti kan ada sesuatu masalah di PSI, teman-teman. Karena ini ada pejabat tinggi di PSI, ini mundur dari PSI. Nah, teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari Kumparan News, teman-teman. Rian Ernest mundur dari PSI, mengatakan keputusan benar demi langkah politik saya. Ini disampaikan oleh Rian Ernest. Politikus muda Rian Ernest mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Rian mengatakan berat mengambil keputusan tersebut, namun hal itu demi langkah politiknya di masa depan. Hal itu disampaikan Rian melalui video yang diunggah di medsos Kamis 15 Desember 2022. Melalui video ini saya menyatakan pengunduran diri saya dari Partai Solidaritas Indonesia. Meski berat, saya meyakini ini adalah keputusan yang benar demi langkah politik saya ke depannya, kata Rian. Rian kemudian mengucapkan terima kasih kepada publik dan pengurus PSI, mulai dari Giring, Ganesha hingga Grace Natali. Terima kasih atas semua dukungan, kritik maupun saran yang diberikan kepada saya selama perjalanan politik saya 4 tahun ke belakang. Khususnya saya mengucapkan terima kasih kepada Partai Solidaritas Indonesia yang telah menjadi rumah yang begitu hangat dan nyaman bagi saya selama 4 tahun ini. Namun kini saatnya saya mengambil keputusan yang berat tetapi perlu saya lakukan, ungkapnya. Saya berterima kasih kepada sahabat, saudara, mentor, dan rekan seperjuangan saya di PSI, Bang Giring Ganesha, Sis Grace Natali, Bro Raja Juli Antoni, dan seluruh rekan-rekan di DPP PSI dan seluruh daerah PSI. Juga para teman-teman saya di Lembaga Hukum PSI, Imbuh Dia. Rian memastikan usai hengkang dari PSI, ia akan terus menyuarakan kebijakan baik dan mencerdaskan masyarakat. Rian pun meminta masyarakat harus menyampaikan koreksi kepada dirinya. Semoga para saudara dan sahabat sekalian terus mendukung, mengawasi dan memberi masukan kepada saya, Rian Ernest, kemanapun langkah politik saya selanjutnya, khususnya kepada para sahabat di pemilihan DPR Jakarta Timur 2019 lalu, ungkap dia. Negara besar berpotensi luar biasa seperti Indonesia perlu cara-cara politik yang lebih baik. Karena ini saya, Rian Ernest, akan tetap di jalur politik dan saya akan terus membutuhkan bantuan Anda untuk menjadi politisi yang lebih baik, yang lebih bermanfaat bagi rakyat. Akhir kata, bro dan sis sekalian, dengan ini Rian Ernest pamit, tandasnya. Nah, itu sahabat Enjoy Channel terkait Rian Ernest, salah seorang ketua DPP PSI yang hari ini mundur dari pengurus PSI dan juga dari anggota PSI. Ini sesuatu yang luar biasa, teman, karena kalau kita lihat tidak hanya Rian Ernest, tetapi sebelumnya ada Mikael Victor Sianipar yang baru-baru kemarin ini mundur dari ketua DPW DKI Jakarta. Dan kali ini PLT-nya diganti oleh Grace Natali. Padahal sebelumnya Grace Natali ini menjadi ketua umum PSI, kemudian Dewan Pembina PSI. Sekarang turun gunung, teman-teman, maju menjadi PLT DPW PSI DKI Jakarta. Nah, pertanyaan kita, teman, kenapa pengurus inti PSI itu kok malah ramai-ramai mundur dari PSI? Ada Samara, ada Surya Chandra, ada Suni Tanuwijaya, hingga terakhir itu adalah Mikael Victor Sianipar dan juga Rian Ernest mundur dari PSI. Pertanyaan kita, apakah kedepannya juga akan banyak
pengurus PSI yang akan mundur dari PSI. Nah, menurut saya sebagai partai politik tentunya harus punya keperpihakan kepada warga masyarakat. Jangan hanya mengkritisi Pak Anies Baswedan. Ini menjadi blunder akhirnya, karena namanya partai politik ini yang diurusi adalah dari Papua sampai Aceh, teman-teman. Aceh sampai Papua ini adalah bidang garap dari partai yang berbasis sifatnya nasional. Tetapi kalau hanya mengurusi Jakarta, menyerang Pak Anies terus, karena kalau kita lihat Grace Natali, kemudian Giring Ganesa terus menyerang Pak Anies Baswedan. Padahal kalau kita lihat namanya DPP PSI itu mengurusi seluruh kadernya yang ada di Aceh sampai Papua, kan begitu. Tidak hanya menyerang Pak Anies saja, karena garapan PSI tentu saja banyak. Nah, kalau hanya menyerang Pak Anies, berarti kan ini ada indikasi sentimen kepada Pak Anies. Jadi ini seolah-olah tidak menerima kekalahan di Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, di mana di situ ada persaingan yang cukup ketat antara Ahok dan Anies Baswedan. Tetapi karena warga masyarakat ingin perubahan pada waktu itu, akhirnya menjatuhkan pilihan kepada Pak Anies Baswedan. Dan ternyata benar, ketika Pak Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, maka Jakarta menjadi kondusif. Itu yang diinginkan warga. Tetapi pihak lawan politik selalu mengaitkan dengan politik identitas. Jadi seolah-olah tidak move on dengan kekalahan di Pilkada DKI Jakarta. Jadi inilah yang mungkin teman-teman, para pengurus PSI itu mundur dari PSI karena merasa, loh ini partai kok hanya menyerang Pak Anies saja. Apakah tidak ada garapan lain selain menyerang Pak Anies Baswedan? Jadi itu mungkin yang harusnya menjadi koreksi dari Giring Ganesa maupun dari Grace Natali. Harus memperbaiki partainya, karena partai ini sudah menjadi calon peserta pemilu di 2024. Walaupun di 2019 kemarin PSI tidak bisa mengirim satupun calon legislatifnya atau anggota DPR-nya duduk di Senayan. Ini tidak bisa. Apakah di 2024 ini sama, tidak mencapai 4% lebih, atau di bawah 3%? Ini yang menjadi pertanyaan kita. Karena kalau kita lihat perkembangannya, ini justru banyak kader-kader dari PSI yang malah mundur dari PSI. Karena mundurnya petinggi PSI, ini ada konsekuensinya, yaitu para pendukungnya pada waktu dia maju menjadi calon anggota DPR di 2019. Itu kan banyak. Misalkan Samara Amani, ini cukup banyak yang mendukung Samara. Nah, kalau Samara mundur dari PSI, nah ini ada korelasi dengan para pendukung Samara Amani. Bisa jadi Samara Amani juga keluar dari PSI. Nah, itu teman-teman yang menjadi analisa banyak orang kenapa banyak pengurus PSI yang mundur dari PSI. Kalau kita lihat memang teman-teman, semakin hari ini isu-isu politik semakin menghangat. Walaupun calon presiden ini belum mendaftar di KPU, tetapi kehangatan itu mulai terasa, terutama di Pak Anies Baswedan. Pak Anies selalu diserang dengan narasi-narasi yang mendiskreditkan Pak Anies Baswedan. Misalkan intoleran, politik identitas, kemudian narasi-narasi radikal, itu diarahkan kepada Pak Anies Baswedan. Padahal Pak Anies ini tidak pernah menyampaikan kalimat-kalimat yang kasar, kalimat-kalimat yang menyakiti orang lain. Saya melihatnya kok tidak pernah. Dari mana Pak Anies ini misalkan dikatakan radikal? Bagaimana Pak Anies ini dikatakan intoleran? Karena kalau kita lihat selama Pak Anies Baswedan ini menjadi Gubernur DKI Jakarta, hubungan antara agama, kelompok-kelompok agama ini berjalan dengan baik. Jadi tidak ada yang dimarginalkan. Tetapi di luar sana tetap mengatakan Pak Anies ini dianggap intoleran. Pak Anies ini juga dianggap tidak bisa bekerja. Nah, ini juga narasi-narasi yang mulai mendiskreditkan Pak Anies. Katanya tidak bisa bekerja. Padahal selama menjadi Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies kinerjanya cukup baik. Banyak pembangunan yang sudah dihasilkan Pak Anies Baswedan dalam waktu kurun 5 tahun. Dan di dalam 5 tahun itu kita lihat 2 tahun itu perang melawan COVID-19. Jadi sebenarnya banyak waktu yang tersita dari Pak Anies Baswedan. Jadi kalau saya lihat efektif dari kerja Pak Anies itu sebenarnya 3 tahun. Karena 2 tahun harus berjibaku dengan COVID-19 yang itu tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Tidak ada agenda untuk menyelesaikan hal-hal seperti COVID. Tetapi dalam perjalanannya Pak Anies harus menyelesaikan itu.
Nah, inilah teman-teman waktu yang pendek tetapi hasilnya cukup maksimal. Seperti Pak Anies kemarin menggelar Formula E, Pak Anies membangun Jakarta International Stadium. Ini kan karya-karya besar dari Pak Anies Baswedan. Belum lagi rumah susun, apartemen, jembatan, taman, dan pembangunan-pembangunan lainnya. Itulah kinerja Pak Anies Baswedan dalam memberikan kenyamanan dan kedamaian bagi warga masyarakat DKI Jakarta. Itu sahabat Enjoy Channel yang bisa kita bahas, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.